semua, welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yakni tentang sistem kontrol di MATLAB. Dimana jika pada video sebelumnya kita membahas tentang PWM untuk encoder motor DC di MATLAB, sekarang kita akan menggunakan PID. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke videonya lebih lanjut lagi, perkenalkan kembali, nama aku Francisco Situngkir. Aku dari Universitas Diponegoro, jurusan Rekayasa Perancangan Mekanik, Fakultas Sekolah Vokasi, dengan NIM 40040224653 dan aku dari kelas KS 3D. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baik, sebelumnya sama saja seperti video sebelumnya, yakni kita menggunakan encoder motor DC, di mana ini adalah sensor yang dipasang pada motor DC untuk mengubah gerakan putar pada suatu motor menjadi sinyal listrik, sehingga kecepatan, arah, dan posisi putaran motor itu bisa diukur dan dipantau. Nah, di dalam sistem kita kali ini ada yang namanya tetap menggunakan PWM, dimana seperti yang kemarin, PWM adalah teknik pengaturan daya listrik dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital, tetapi tidak mengubah tegangannya. Karakteristiknya itu tegangannya tetap, lebar pulsnya bervariasi, dan bisa digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC. Nah, ilustrasi konsepnya itu dari cycle kecil itu berarti artinya motornya lambat, sedangkan dari cycle besar artinya motornya cepat. Nah, ada juga seperti video sebelumnya, ada encoder motor DC 2 pin, di mana ini adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi yang pertama kecepatan putar motor, kemudian arah putaran motor, dan terakhir ada jumlah putaran dalam satu posisi. Nah, encoder 2 pin ini terdiri atas dua channel, yakni channel A dan B. Nah, kedua sinyal dari channel ini itu berbentuk gelombang kotak atau square wave dengan beda fasa 90 derajat. Nah, prinsip kerjanya, untuk arah putarannya, channel A mendahului B, maka putarannya searah jarum jam atau CW. Nah, jika channel B mendahului A, maka berlawanan jarum jam atau biasa disebut dengan CCW. Nah, kecepatan motor, prinsip kerjanya itu semakin cepat motor berputar, maka frekuensi pulsa semakin tinggi. Nah, hubungannya ialah kalau PWM itu input kendalinya, encoder itu adalah umpan balik. Nah, kayak gitu singkatnya. Nah, pada video ini kita akan mencoba beberapa percobaan. Yang pertama ada percobaan 1, low pass filter, di mana menghaluskan sinyal kecepatan dari encoder agar noise pulsa tidak mempengaruhi perhitungan kecepatan motor. Nanti ada ilustrasinya dan cara membuatnya di MATLAB serta elemen apa saja yang digunakan. Kemudian percobaan kedua, perhitungan kecepatan per sekon, yaitu menentukan kecepatan per DC dalam satuan kecepatan per detik atau RPM atau radian per sekon. Kemudian yang ketiga ada percobaan kendali PID discrete, yaitu mengendalikan kecepatan motor DC agar mengikuti nilai referensi dengan lebih stabil dan akurat. Next, ini merupakan file job sheet untuk video kali ini. Nah, untuk Arduino yang digunakan itu teman-teman bisa download dari link ini, link yang berwarna biru ini. Nah, jika pada video sebelumnya kita membuat ini menggunakan PWM atau kendali dengan PWM, sekarang kita akan mencoba dengan PID. Nah, kita bakalan buat sistemnya kayak gini. Ada Arduino, kemudian terhubung dengan ini, kemudian ada GoTo, ada display, nah seperti ini. Nanti bisa diikuti sendiri rangkaiannya seperti ini. Untuk rangkaian pemasangan sendiri, kelompok kami tidak memiliki videonya, jadi teman-teman bisa mengikuti gambar ini. Namun untuk video grafiknya kami punya hasil praktikum untuk grafiknya. Nah, ini untuk yang tadi low pass filter percobaan pertama.
Jadi speed filter atau kecepatannya itu sama dengan 1 dikurang alpha dikali speed filter 1 tambah alpha kali delta ENC. Nah ini nanti di sini ada repeat untuk mengulang lagi. Kemudian masukkan ke sini kayak gini. Nanti ini tuh bisa diatur-atur dari si slider ya. Nah nanti ini bisa di running untuk sama satu tadi, runningnya pakai sistem yang kayak gini, ada display. Nah ini kemudian ada goto. Ini tuh nama-namanya diganti manual jadi kayak speed filter dan delta ENC. Nah untuk tadi yang kecepatan per second, nilai output dari delta ENC itu setiap sampling time, maka kita perlu bagi dengan delta time supaya kita dapat kecepatan per second. Artinya gimana? Nah jadi outputnya ini yang dua ini. Nah ini outputnya tuh itu tuh tiap sampling time, maka kita harus bagi dengan delta time ini supaya kita dapat kecepatan per sekonnya ini. Nah ini dibagi ini. Nah ini adalah untuk running percobaan kedua. Kurang lebih bentukannya sama yang percobaan pertama. Misalnya nanti ini jika di running bakal muncul untuk hasil yang percobaan kedua. Kemudian yang kontrol menggunakan kontrol PID Z atau discrete time. Ini tuh time domain yang diganti ke discrete time. Juga sampling time-nya disamakan, yakni kayak yang video sebelumnya min 255 sampai 255. Nah ini integralnya anti wind up clamping. Nah untuk sistem sendiri kayak gini, ada konstan, ada slider, ada goto, ada ini operasi. Kemudian ada di sini, di sini kita tambahkan blok PID-nya. Ini tuh nanti yang jadi controllernya. Nah di controller PID ini, itu tuh kita bisa mengganti nilai-nilainya, mana yang cocok kayak gitu. Dihubungkan juga ke PWM-nya sehingga menghasilkan ini speed-nya berapa kayak gitu, putarannya berapa. Nah untuk runningnya sama aja, bisa pakai cara yang tadi. Namun untuk ketiga ini, yang membedakannya ialah yang percobaan running percobaan 1, percobaan kedua, dan percobaan ketiga adalah di sini. Jika tadi yang running 1 itu speed filter, kemudian ada inputnya ada speed filter dan delta ENC menghasilkan ini, maka di percobaan kedua ada speed filter dan juga speed ini. Tadi kan di delta ENC, sekarang dia mencari speednya. Kemudian di percobaan ketiga ini tuh diganti lagi, yang bagian bawah tetap speed tapi di atas kita ganti jadi SPS speed gitu. Nah setelah kami merangkai semua rangkaian sistem kontrol ini, didapatkanlah data sebagai berikut. Nah ini adalah dokumentasi dia sistem yang kami buat, dokumentasi video dari praktikum yang kami buat. Nah yang bagian goto-goto ini itu tuh bisa kita ganti namanya dengan cara diklik 2 kali terus diganti mau jadi apa kayak gitu, sesuai dengan job sheet tadi, job file tadi. Ini untuk yang run ya, ini yang untuk percobaan 1, 2, 3 tadi. Nah ini yang kemarin, hasil kemarin ini tuh dikerjakan tetap di lembar yang sama dengan video sebelumnya. Ini sama saja seperti yang tadi yang di file. Rangkaiannya kayak gini. Nah ini lagi, ini setelah dia selesai kita coba ngeran tadi ya. Ini setelah di run maka didapatkanlah grafik hasilnya seperti ini. Itu bisa dilihat dari scope. Jadi walaupun dia setelah dihubungkan dengan display, ini kan angkanya, angka yang muncul. Nah setelah dia dihubungkan ke scope, dia akan menghasilkan grafiknya.
Nah, inilah grafiknya, grafik percobaannya. Kayak gitu. Ini lagi dijalankan. Nah, ini adalah grafiknya. Nah, dia itu kayak gitu. Nah, ini gara-gara mengikuti arah putarannya, ada yang naik, ada yang turun gitu. Kalau dia tadi positif, berarti yang tadi yang cewek, artinya putarannya secara jarum jam. Namun jika dia negatif, maka tadi cewek atau perlawanan jarum jam. Ini adalah grafiknya. Tadi dia bakal naik terus sampai jadi stabil. Nah, kemudian nanti turun. Nah, turun. Karena parameternya itu kita geser-geser gitu. Nah, jadi slidernya sangat pengaruh terhadap grafiknya. Nah, kayak gini. Jika dia digeser ke paling kiri, maka dia yang kuning ini garisnya bakal turun ke bawah. Kayak gitu. Ini lagi di run lagi. Kurang lebih seperti itu. Ini tinggal dirangkai aja sesuai dengan job file yang diberikan. Setelah nanti dirangkai, sama seperti video sebelumnya, hardware settingsnya disesuaikan pakai Arduino Mega 5600 itu yang 5 seperti video sebelumnya. Kemudian juga untuk setting sampling time-nya 0,1 gitu. Juga yang perlu diperhatikan untuk membuat rangkaian ini ialah setiap elemen yang kita pasang itu, blok-blok yang kita pasang itu harus sesuai. Kayak ini tuh yang Goto ini harus sesuai input outputnya. Nah, ini INC pref, INC pref, speed, kemudian alpha, delta INC, kemudian speed filter, ada delta INC lagi, ada brief time, ada delta time, ada speed lagi. Itu bisa diganti dengan cara diklik 2 kali. Nanti di run. Nah, yang ini untuk kontrol PID discrete time. Kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Kami tidak memiliki dokumentasi saat menyusun rangkaian ini, namun kami memiliki yang tadi grafiknya, dokumentasi grafiknya. Nah, jika yang sebelumnya itu menggunakan ada 2 blok Arduino, maka di sini kita hanya membutuhkan 1 blok Arduino saja. Namun ada ini pin A dan pin B. Gitu. Pin A itu 2, pin B itu 3 gitu. Nah, yang penting intinya input-input yang kita masukkan itu tidak boleh salah. Seperti itu. Juga runningnya juga harus sesuai, pakai yang run board yang itu, bukan run yang biasa digunakan di MATLAB, karena kita ini menggunakan Arduino. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat nanti setelah di-run mendapatkan grafik. Nah, untuk untuk dokumen
Nah ini adalah dokumentasi videonya. Nah ini. Jadi di sini setelah kita jalankan si encoder ini bakal berputar kayak gitu. Nah, menggunakan percobaan 1, 2, 3, maka ini akan berputar kayak gitu. Oke, cukup sekian video pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini. Juga secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rafiq karena telah memberikan tugas ini kepada saya, sehingga kemampuan kami, khususnya teman-teman sekelas saya juga pribadi saya sendiri, itu dalam mengaplikasikan sistem kontrol itu bisa lebih meningkat lagi kayak gitu. Kayak misal sebelumnya bisa menggunakan PWM, sekarang bisa menggunakan PID, kontrol PID kayak gitu untuk menggerakkan suatu alat kayak gitu dari komputer. Oke, cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Bye.